Wait, 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 wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Safarina dengan NIM 2521011 dari kelas petik 6A. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Jaringan Nirkabel, dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu antena jaringan komputer. Nah, apa sih antena itu? Antena jaringan komputer ini adalah sebuah istilah yang merujuk pada benda dengan resonansi. Nah, pada benda tersebut juga disebutkan dan terdapat rangkaian resonansi biasa yang memiliki ukuran komponen pendukung. Dengan adanya komponen tersebut, rangkaian elektronik ini akan memberikan hasil optimasi atau optimal. Nah, dan digunakan untuk menerima dan mengirim gelombang yang disebut dengan elektromagnetik. Lalu antena ini juga memiliki beragam wujud dan bentuk mulai dari seutas kabel, dipole, ataupun yagi. Nah, antena adalah alat pasif tanpa catu daya, power yang tidak bisa meningkatkan kekuatan sinyal dari radio. Juga seperti reflektor pada lampu senter, gunanya untuk membantu mengkonsentrasi dan memfokuskan sinyal tersebut. Lalu semua hal tersebut tergantung pada pemakaian juga penggunaan frekuensinya. Nah, untuk ini kita juga harus memilih jenis-jenis antena yang penting untuk diketahui, sehingga penggunaannya dapat sesuai dengan kebutuhan serta optimalisasi fungsinya secara maksimal. Nah, antena di sini juga berfungsi sebagai untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik. Lalu meradiasikannya dengan pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Sebaliknya juga antena berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pada radar atau sistem komunikasi satelit, dan sering dijumpai antena yang melakukan kedua fungsi peradiasi dan penerima sekaligus. Namun sebuah teleskop radio antena hanya menjalankan fungsi penerima saja. Lalu di sini terdapat juga macam-macam antena. Antena yang akan saya bahas ini adalah antena yang digunakan untuk jaringan komputer dan digolongkan menjadi dua jenis antena, yaitu disebut dengan antena omnidireksional dan antena direksional. Nah, apa sih itu antena omnidireksional ini? Yaitu adalah antena yang digunakan sebagai pemancar dan juga memiliki polarisasi dengan ke segala arah atau dengan 360 derajat. Nah, yang kedua itu ada antena direksional. Adalah antena yang dapat digunakan sebagai pemancar dan juga sebagai penerima, tapi polarisasi ke arah tertentu atau satu arah saja. Nah, terdapat juga beberapa jenis antena jaringan komputer beserta penjelasannya dan kegunaan dari antena jaringan ini. Yang pertama yaitu ada antena grid. Antena grid ini yaitu yang berbentuk seperti jaring. Antena ini juga termasuk dari antena direksional yang memiliki polarisasi ke arah tertentu atau dari satu ke satu arah. Antena ini banyak digunakan klien dari arah jarak jauh dengan menggunakan teknologi point to point, di mana yang disebut dengan pemancar dan penerima sama-sama menggunakan antena grid. Lalu frekuensi yang dimiliki antena ini yaitu 2,4 dan 5,8. Dan juga antena ini memiliki gain hingga 27 dBi. Yang kedua yaitu ada antena omni. Antena omni ini yaitu antena yang mempunyai bentuk yang menyerupai tongkat dengan ukuran kecil. Antena ini juga mempunyai pola pemancar sinyal ke segala arah yang sama dan membentuk semacam lingkaran 360 derajat guna untuk menghasilkan cakupan yang luas. Meskipun cakupannya bisa dibilang cukup luas, tetapi jangkauannya tetap pendek.
Omni ini mempunyai dua frekuensi, yakni 2,4 GHz dan sampai 5,8 GHz, serta mempunyai gain antara 3 sampai 13. Dan biasanya juga antena Omni ini banyak digunakan sebagai hotspot di area seperti supermarket, warung, toko, sekolah, dan juga kantor yang menyediakan WiFi. Lalu ada ketiga, yaitu antena VPC. Ini adalah antena yang termasuk ke dalam jenis antena pemancar WiFi yang terbuat dari pipa PVC dengan dilapisi aluminium foil, sehingga antena ini lebih tahan terhadap berbagai cuaca dan juga tidak mudah berkarat meskipun juga dipasang di luar ruangan. Dan juga antena ini lebih tahan terhadap berbagai cuaca dan tidak mudah berkarat meskipun dipasang di luar ruangan. Namun antena PVC yang hanya mampu mencakup sinyal ini dalam jarak dekat antara 200 sampai 300 meter. Lalu adapun beberapa keunggulan dari antena VC ini, yaitu yang pertama yaitu mudah dipasang, juga sangat mudah dalam pembuatannya. Yang kedua yaitu harganya ini sangat terjangkau jika dibandingkan dengan antena yang lainnya. Lalu yang ketiga, dapat memperkuat sinyal modem, WLAN USB, dan juga handphone. Yang keempat yaitu ada antena Yagi. Antena Yagi ini adalah antena pemancar yang berbentuk seperti ikan. Antena ini yang akan dilengkapi dengan pengarah dan pemantul yang mempunyai bentuk batang. Dan antena ini termasuk antena dalam jaringan PTP atau point to point. Ini juga merupakan antena yang jarang sekali digunakan untuk jaringan. Nah, antena ini mempunyai dua frekuensi, yakni 2,4 GHz dan 5,4 GHz dan gain sampai 16 dBi. Nah, antena ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu ada driven. Nah, apa sih driven ini? Driven ini yaitu titik dari kabel antena dan mempunyai panjang fisik dan setengah panjang gelombang dari frekuensi radio yang dipancarkan atau diterima. Lalu yang kedua yaitu direktor. Nah, direktor ini yaitu bagian dari pengarah antena yang berukuran lebih pendek daripada driven. Yang ketiga itu reflektor, yaitu bagian dari belakang antena yang fungsinya sebagai pemantul sinyal dan mempunyai panjang fisik lebih panjang jika dibandingkan dengan drive. Yang kelima itu ada antena sektoral. Antena sektoral ini adalah antena yang mirip dengan antena Omni yang dapat menampung klien dan sekaligus juga digunakan dalam jaringan PTP atau point to point. Nah, jika pada antena Omni ini polarisasinya ke segala arah hingga mencapai 360 derajat. Pada antena sektoral ini mempunyai polarisasi dengan arah tertentu, yaitu 180 derajat. Nah, biasanya antena ini berbentuk seperti tabung dan dipasang secara vertikal dengan sektoral dengan sudut sebesar 120 derajat. Tetapi ada beberapa yang cara pemasangannya masih horizontal, dan pada umumnya juga sektoral ini diaplikasikan dengan tower GSM HP. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada antena 8 quad. Antena 8 quad ini adalah jenis antena pemancar WiFi yang masih merupakan bagian dari antena jenis sektoral. Karena pola pemancar sinyalnya dalam satu arah dan tidak dibuat ke sudut arah yang lebih lebar. Lalu antena ini materialnya lebih sedikit dan berukuran relatif sangat lebih kecil dan juga mempunyai gain sekitar 14 dBi. Lalu biasanya juga antena 8 quad ini banyak digunakan untuk access point ketika klien berada di dalam sebuah area. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada antena wajan bolik. Nah, antena wajan bolik ini yang hampir mirip dengan antena parabolik. Hanya saja pada bagian reflektor parabolic disknya menggunakan bahan dari wajan. Biasanya antena wajan bolik ini banyak diaplikasikan untuk lebih memperkuat sinyal yang berasal dari hotspot dengan jarak lebih dan sulit ditangkap oleh USB wireless adapter. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu ada antena parabolik atau disebut dengan solid disk. Antena
parabolik ini adalah antena yang mirip dengan antena grid, tetapi ia mempunyai jangkauan yang lebih fokus. Lalu antena jenis parabolik ini mempunyai gain antara 18 sampai 28 dBi dan diaplikasikan untuk tipe jaringan seperti PTP atau point to point, lalu jarak menengah hingga jarak jauh. Materi yang kedua yaitu ada internet satelit. Nah, terlebih dahulu kita tahu apa itu pengertian dari internet satelit. Internet satelit ini adalah salah satu proses mengakses internet dengan bantuan satelit komunikasi, dan biasanya satelit yang digunakan adalah satelit geostasioner. Lalu prinsip kerja internet satelit adalah sebagai berikut. Antena satelit dengan diameter 0,9 hingga 3,8 meter yang berada di bumi akan mengirimkan dan menerima data dari satelit geostasioner di atas bumi. Lalu satelit yang mengorbit bertugas untuk mengirimkan dan menerima informasi mereka ke lokasi di bumi yang disebut sebagai pusat operasi jaringan. Lalu pusat operasi jaringan itu sendiri terhubung ke internet atau jaringan khusus, sehingga semua komunikasi dari parabola ke satelit yang mengorbit akan mengalir melalui pusat operasi jaringan sebelum mencapai internet. Lalu internet satelit tidak bergantung pada lokasi dan koneksi dapat dibawa kemana saja karena menyediakan jangkauan global. Dalam situasi di mana akses internet terestrial melalui kabel dan tanpa kabel tidak tersedia atau kualitasnya tidak dapat diandalkan, satelit internet ini menjadi pilihan yang sangat ideal. Lalu kita masuk pada komponen utama dari internet satelit. Yang pertama itu adalah satelit di orbit geostasioner. Yang kedua, modem satelit, yaitu perangkat elektronik yang mengubah sinyal satelit menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh adaptor jaringan komputer Anda. Lalu itulah yang membawa internet ke komputer Anda. Yang ketiga yaitu router, perangkat elektronik yang mengambil sinyal internet modem Anda ke mendistribusinya ke seluruh rumah Anda baik melalui WiFi atau kabel Ethernet. Selanjutnya, apa itu satelit geostasioner? Nah, satelit geostasioner ini merupakan satelit yang terletak pada jarak 22.300 mil di atas garis khatulistiwa. Walau terlihat seperti satelit ini nampak diam pada saat kita amati dari bumi, namun yang sebenarnya terjadi adalah satelit ini berputar mengorbit bumi dalam waktu 24 jam atau tepat 1 hari. Hal ini membuat mata dan pikiran kita tertipu dan beranggapan bahwa satelit ini tidak bergerak, padahal bergerak. Lalu ada itu keuntungan kerugian menggunakan internet satelit. Yang pertama, keuntungan internet satelit ini yaitu yang cocok untuk pengguna yang berada jauh dari kota atau sulit untuk mengakses kabel kantor atau telepon untuk menjelajahi internet. Lalu yang kedua, dapat beroperasi tanpa menggunakan kabel atau saluran telepon karena komunikasi dua arah terjadi dengan menggunakan antena satelit. Lalu, 3. Dibandingkan dengan pilihan internet lainnya, internet satelit memiliki gangguan jaringan yang kecil atau dapat diabaikan. Lalu, terdapat kekurangan internet satelit. Yang pertama yaitu biaya pemasangan peralatan lebih mahal daripada layanan internet tradisional, seperti halnya perbaikan. Lalu yang kedua, kecepatan koneksi biasanya lebih lambat daripada layanan kabel, DSL atau serat optik karena latensi sinyal. Lalu yang ketiga yaitu ada potensi keterlambatan dalam menggugah dan mengunduh data. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari internet satelit ini. Yang pertama yaitu internet satelit geostasioner atau disebut dengan kependekannya dari GEO. Satelit ini mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 35.000
786 km di atas khatulistiwa. Lalu menyediakan cakupan luas dan koneksi yang stabil karena satelitnya tetap relatif terhadap lokasi pengguna. Lalu digunakan untuk layanan broadband terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau infrastruktur kabel. Yang kedua itu ada internet satelit bergerak atau MEO atau LEO. MEO ini medium Earth orbit dan LEO ini low Earth orbit adalah satelit yang mengorbit lebih rendah dari GEO. MEO berada pada ketinggian sekitar 2000 sampai 35.786 km, sedangkan LEO berada lebih rendah lagi, sekitar 160 sampai 2000 km di atas permukaan bumi. Lalu menawarkan latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan GEO karena jaraknya lebih dekat dengan permukaan bumi. Biasanya digunakan untuk layanan internet mobile dan penyediaan layanan internet di daerah yang sulit dijangkau. Lalu yang ketiga yaitu ada internet satelit tetap atau VSS dan non-tetap BSS. VSS ini Fixed Satellite Service adalah layanan yang dirancang untuk penggunaan tetap seperti perusahaan, pemerintah, dan penyediaan layanan internet. Lalu ada BSS atau Broadcasting Satellite Service, lebih fokus pada penyiaran TV dan audio, namun juga dapat menyediakan layanan internet. Yang terakhir yaitu ada 4 internet satelit VSAT atau Very Small Operator Terminal, merupakan sistem komunikasi satelit yang menggunakan antena parabola kecil untuk menyediakan layanan internet terutama di lokasi terpencil atau di mana infrastruktur kabel tidak tersedia. Biasanya digunakan untuk koneksi bisnis, pemerintahan, atau militer. Lalu selanjutnya ada fungsi dari internet satelit. Yang pertama yaitu menyediakan akses internet di daerah terpencil. Nah, satelit ini memungkinkan akses internet dari daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel, seperti pedalaman hutan, seperti pegunungan, atau pulau terpencil. Nah, ini membantu menyambungkan orang-orang yang tinggal di wilayah terpencil ke jaringan global. Lalu, mendukung komunikasi darurat dan kemanusiaan. Nah, saat bencana alam atau keadaan darurat lainnya menghancurkan infrastruktur telekomunikasi lokal. Lalu internet satelit ini dapat memberikan koneksi yang vital untuk operasi penyelamatan, koordinasi bantuan, dan komunikasi kemanusiaan. Selanjutnya ada menghubungkan untuk transportasi dan kapal laut. Internet satelit ini digunakan dalam transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Ini memungkinkan penumpang dan kru untuk tetap terhubung di tempat-tempat yang jauh dari dataran atau keterbatasan infrastruktur darat. Selanjutnya yang keempat ada menyediakan koneksi backup. Di area yang rentan terhadap gangguan atau kegagalan jaringan kabel, internet satelit ini bisa menjadi solusi backup yang andal untuk memastikan ketersediaan layanan komunikasi dan internet. Selanjutnya yang kelima yaitu menyediakan layanan telekomunikasi di perairan internasional. Internet satelit ini mendukung komunikasi di perairan internasional yang jauh dari daratan, infrastruktur kabel, memfasilitasi navigasi, kapal, dan komunikasi antar kapal. Lalu yang terakhir yaitu ada mendukung penyiaran TV dan radio. Selain internet, satelit juga digunakan untuk penyiaran televisi dan radio global. Ini memungkinkan penyiaran program secara luas ke berbagai wilayah geografis tanpa perlu infrastruktur kabel yang kompleks. Nah, keberadaan internet satelit ini memberikan akses global yang lebih luas dan memainkan peran penting dalam mendukung konektivitas global, komunikasi darurat, dan menyediakan layanan koneksi di daerah yang terpencil atau sulit dijangkau. Lalu selanjutnya ada tujuan dari internet satelit ini. Untuk apa tujuan dari internet satelit ini? Adalah untuk menyediakan akses internet di daerah yang sulit dijangkau
oleh infrastruktur kabel tradisional seperti di pedesaan atau daerah terpencil. Dan dengan menggunakan satelit komunikasi yang ditempatkan di orbit bumi, layanan internet dapat diakses secara luas di seluruh dunia tanpa tergantung pada jaringan kabel darat. Hal ini membantu meningkatkan konektivitas global dan memberikan akses ke informasi dan komunikasi yang penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Selanjutnya, materi ketiga yang akan kita bahas adalah jaringan seluler. Jaringan seluler adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antar pengguna dengan praktis. Nah, jaringan ini bersifat nirkabel tanpa adanya perangkat atau kabel yang saling terhubung. Dengan adanya jaringan seluler, memudahkan manusia untuk saling mengetahui informasi dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, jaringan seluler ini mengalami perkembangan hingga sekarang, sehingga muncullah bermacam jenis jaringan seluler. Selanjutnya itu jenis-jenis jaringan seluler. Yang pertama yaitu ada jaringan 1G atau 1G. 1G. Yang jaringan ini merupakan teknologi jaringan pertama yang ditemukan pada tahun 1980. Teknologi koneksi ini disebut dengan AMPS atau Advanced Mobile Phone Service, berupa teknologi handphone dengan memanfaatkan sistem gelombang radio sederhana. Jaringan ini memiliki kecepatan rendah dengan jangkauan yang sangat sempit sehingga belum bisa digunakan secara luas. Hanya bisa melayani komunikasi data dalam kecepatan rendah. Yang kedua itu ada jaringan 2G. Jaringan ini mulai dikenal pada tahun 1990-an yang disebut sebagai Global System for Mobile atau GSM dan Code Division Multiple Access atau CDMA. Jaringan ini sudah dapat mengirim teks, SMS, dan suara. Akan tetapi fitur ini menghabiskan biaya yang besar karena penggunaan dial-up yang dihitung per menit jika penggunanya ingin terhubung ke internet. Selanjutnya itu ada jaringan 2,5G. Akhir tahun 1990, teknologi 2,5G ini muncul menggantikan jaringan 2G yang dikenal dengan Enhanced Data Rates for GSM Evolution 8G. Pengguna yang bisa menggunakan jaringan ini biasa menikmati akses yang lebih cepat dan dapat mengirim MMS. Selanjutnya ada jaringan 3G. Jaringan ini memperkenalkan pada awal tahun 2000-an sebagai Wideband Code Division Multiple Access atau WCDMA dengan kecepatan transfer data cepat 144 kbps dan 24 mbps. Jaringan ini dapat melayani data broadband seperti internet, video streaming, video conference, video on demand, musik on demand, dan lain-lain. Selanjutnya ada jaringan 5G. Jaringan ini menggunakan teknologi High Speed Downlink Packet Access yang memiliki jaringan dan kecepatan yang lebih baik. Jaringan ini mendukung pengguna dalam mengunduh beragam sajian multimedia seperti video, musik, game online, memainkan kumpulan lagu secara penuh, dan lainnya. Selanjutnya ada jaringan 5G. Selanjutnya ada jaringan 4G. Jaringan 4G ini merupakan teknologi Long Term Evolution atau LTE yang memiliki kecepatan 49-50 Mbps dengan latensi 50 milidetik. Dengan kecepatan yang tinggi, koneksi jaringan ini dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dalam mengakses internet. Yang terakhir ada jaringan 5G. Jaringan terbaru yang sekarang sudah mulai kita ketahui yaitu jaringan 5G, yang mana teknologi ini juga masih dalam tahap pengembangan. Jaringan 5G ini memiliki kecepatan hingga 10 GB dengan latensi 1 milidetik.
Jaringan 5G ini mampu memberikan layanan streaming film dan video dengan kualitas tinggi, kualitas video call lebih lancar dan jernih, dan lainnya. Lalu jaringan seluler ini mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jaringan seluler ini mempunyai banyak kapasitas dibandingkan dengan tunggal besar karena frekuensi yang sama bisa dipakai untuk banyak tautan selama berada dalam sel yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu perangkat bergerak menggunakan daya yang lebih kecil dibandingkan pemancar tunggal atau satelit karena menara telepon seluler lebih dekat. Selanjutnya, ada cakupan wilayahnya luas dibandingkan dengan pemancar darurat tunggal karena menara telepon seluler ini dapat ditambahkan dan tidak terbatas cakrawalanya. Lalu, selanjutnya ada jaringan seluler ini bisa menggunakan sinyal berfrekuensi lebih tinggi sehingga punya laju data yang tinggi yang tidak bisa menjangkau jarak jauh. Yang terakhir, dengan kompresi data dan multiplexannya, beberapa saluran video termasuk video digital dan saluran audio bisa melintas melalui sinyal berfrekuensi lebih tinggi dalam pembawa pita lebar tunggal. Kalau ada kelebihan, maka ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari jaringan seluler ini yaitu yang pertama yaitu cakupan yang tidak merata. Nah, terdapat area yang tidak memiliki cakupan atau sinyal yang lemah, terutama di daerah perdesaan atau dalam bangunan tertutup. Yang kedua, keterbatasan kecepatan. Meskipun jaringan 4G dan 5G ini menghadirkan kecepatan tinggi, faktor seperti kepadatan pengguna atau infrastruktur yang kurang dapat mempengaruhi kecepatan koneksi. Yang ketiga, yaitu ada biaya. Layanan jaringan seluler dapat menjadi mahal terutama jika penggunaan data atau panggilan melebihi paket yang disediakan. Lalu yang keempat yaitu privasi dan keamanan. Risiko kebocoran data pribadi atau penyalahgunaan informasi dapat menjadi masalah, terutama jika tidak ada langkah-langkah keamanan yang memadai. Yang kelima, ketergantungan pada infrastruktur. Kecelakaan alam atau kerusakan pada infrastruktur dapat mengganggu layanan, mempengaruhi konektivitas dan komunikasi. Yang keenam, radiasi elektromagnetiknya. Nah, meskipun penelitian tentang dampaknya masih kontroversial, beberapa orang khawatir tentang potensi dampak radiasi elektromagnetik dari jaringan seluler terhadap kesehatan. Terakhir yaitu kompatibilitas perangkat. Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung semua teknologi atau frekuensi jaringan seluler, yang dapat membatasi penggunaan di beberapa wilayah atau negara. Selanjutnya kita membahas yaitu manfaat utama dari jaringan seluler ini. Nah, yang pertama yaitu adanya konektivitas yang luas. Memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet dan komunikasi suara atau data di hampir semua tempat dengan cakupan jaringan yang luas. Yang kedua yaitu mobilitas. Pengguna dapat tetap terhubung saat bergerak, tidak terbatas pada lokasi tertentu seperti jaringan nirkabel. Yang ketiga, akses cepat ke internet, memberikan akses instan ke informasi, media sosial, email, dan aplikasi lainnya dimanapun dan kapanpun. Lalu, keempat, komunikasi darurat, memungkinkan akses ke layanan darurat seperti panggilan ke nomor darurat yang sangat penting dalam situasi darurat. Lalu, yang kelima, mendorong ekonomi digital, membuka pintu bagi bisnis untuk beroperasi secara online, transaksi keuangan, dan layanan lainnya yang mendukung ekonomi digital. Lalu yang keenam yaitu inovasi teknologi. Nah, mendukung pengembangan teknologi baru seperti Internet of Things atau IoT yang memanfaatkan jaringan seluler untuk komunikasi antar perangkat. Yang ketujuh, peningkatan produktivitas memungkinkan karyawan untuk tetap terhubung dengan kantor dan melakukan pekerjaan jarak jauh. Selanjutnya kita akan bahas tentang cara kerja jaringan seluler. Yang pertama yaitu ada ponsel atau perangkat pengguna. Nah, pengguna menggunakan ponsel atau perangkat yang dilengkapi dengan kartu SIM untuk mengakses jaringan seluler. Yang kedua, stasiun basis atau base station.
Nah, jaringan seluler ini terdiri dari sejumlah stasiun basis yang tersebar di wilayah tertentu. Stasiun basis ini memiliki antena untuk menerima dan mentransmisikan sinyal radio dan dari perangkat pengguna. Lalu yang ketiga yaitu jaringan inti atau core network. Nah, sinyal dari stasiun basis ini dikirimkan melalui jaringan inti yang terdiri dari berbagai komponen seperti switch dan router. Jaringan inti ini mengelola lalu lintas data dan memfasilitasi koneksi ke internet atau layanan lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu transmisi sinyal radio. Pada saat pengguna mengirim atau menerima data, ponsel mengirim sinyal radio ke stasiun basis terdekat. Stasiun basis menerima sinyal ini dan meneruskannya melalui jaringan inti untuk diteruskan ke tujuan yang sesuai. Lalu yang kelima yaitu alokasi frekuensi. Setiap operator jaringan seluler ini memiliki alokasi frekuensi tertentu yang digunakan untuk komunikasi. Frekuensi ini dipakai untuk menghindari gangguan antar operator. Lalu yang keenam ada protokol komunikasi. Jaringan seluler ini menggunakan protokol komunikasi khusus seperti GSM, CDMA, 3G, 4G LTE, atau 5G untuk mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima antar perangkat pengguna, stasiun basis, dan jaringan inti. Lalu yang ketujuh ada yaitu handover. Ketika perangkat pengguna bergerak dari satu area cakupan ke area cakupan lain atau handover, jaringan ini seluler secara otomatis mentransfer sambungan ke stasiun basis yang lebih kuat atau lebih sesuai tanpa memutuskan komunikasi. Lalu yang terakhir yaitu keamanan. Jaringan seluler memiliki lapisan keamanan untuk melindungi data pribadi pengguna dan mencegah akses yang tidak sah. Baiklah, sampai di sini penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.